Bagas terdiam. Batinnya bertanya-tanya, apa yang ia alami barusan adalah mimpi. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan melanjutkan membacakan kisah dari penulis R.D. Lestari yang berjudul Rumah Nenek. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Lepaskan tubuhku. Peki Ajeng yang membuat makhluk itu menatapnya sangar. Baru saja Ajeng ingin mendekat, ia merasakan kakinya seperti dicengkram. Saat ia menoleh ke arah bawah, dari lantai ternyata banyak tangan menggapai-gapai tubuhnya. Ajeng ingin melepaskan diri, tapi tangan-tangan pucat berkuku hitam dengan guratan nadi berwarna biru itu begitu kuat seperti ikatan tali yang sulit dilepas. Perlahan, tubuh Ajeng ditarik masuk ke dalam lantai marmer. Dingin begitu menusuk tubuhnya hingga terasa beku seketika. Tangisnya pecah, tapi sekuat apapun ia berusaha, hanya kesia-siaan yang ia dapatkan. Gadis itu pasrah saat tubuhnya terjerembab ke dalam ruangan lembab dan remang. Dalam keadaan minim cahaya dan bau darah yang amat menyengat, Ajeng samar-samar melihat seseorang sedang duduk dengan melipat kakinya. Wanita dengan rambut awut-awutan itu terlihat ketakutan dengan rintihan suara ketakutan. Wanita itu terkunci dalam jeruji dan terpenjara. Belum sempat memperhatikan secara detail, tubuh langsing itu tiba-tiba diangkat dengan makhluk berbulu lebat. Ajeng sempat berontak, tapi tenaganya kalah kuat. Ia hanya bisa pasrah saat wajahnya menoleh ke arah makhluk hitam berbulu itu. Seketika ia tercekat. Makhluk berwajah serupa gorila itu punya taring yang panjang dan beraroma ubi bakar. Matanya merah, menyorot penuh nafsu. Malam ini kau akan kunikmati dan kuhujami dengan kepuasan yang tiada henti. Aku sudah jatuh cinta padamu sejak kamu masuk ke rumah tua ini. Terima kasih sudah membuka belengguku, dan kau saat ini akan jadi budakku. Suaranya menggema menakutkan. Ajeng berontak, tangisnya pecah seketika. Di sela tangisannya terdengar suara raungan dan rintihan kesakitan. Ajeng terhenyak, kepalanya meneleng ke kiri. Matanya seketika membola. Di balik jeruji yang tersekat, banyak orang dengan kondisi mengenaskan. Layaknya penjara makhluk mengerikan. Banyak dari mereka tak utuh tubuhnya. Wajah penuh darah, mata tercongkel keluar, kaki penuh belatung. Tangan hanya satu, kaki terpotong, usus terburai dengan raungan dan tangisan menyayat hati. Bijumi. Nanar matanya,
saat melihat di salah satu penjara terduduk orang yang ia kenal. Tatapannya penuh trauma dan ketakutan. Wanita parubaya itu seketika berdiri dan menggenggam jeruji saat melihat Ajeng berada di gendongan makhluk berbulu lebat dengan mata merah menyeringai mengerikan. Non Ajeng. Bi, tolong Ajeng, Bi. Tangis gadis itu kembali pecah saat melihat wanita yang sudah setia menjadi asisten rumah tangganya selama puluhan tahun lamanya. Tangan Bik Jumi berusaha menggapai Ajeng, tapi seketika itu pula entah datang dari mana makhluk bertumbuh tinggi seperti tulang, berbalut kulit membawa cambuk menarik tubuh Bik Jumi. Mencambuk tubuh Bik Jumi berkali-kali hingga darah segar menetes dari kulitnya yang terbuka. Ampun. Suara raungan Bik Jumi seketika mengaung di ruangan lembab dan berlumut. Bi, maafin Ajeng, Bi. Ajeng yang saat itu dibawa masuk ke suatu ruangan menangis terisak. Sesak dalam dadanya membuat gadis itu susah untuk bernapas. Makhluk berbulu itu melempar Ajeng di atas ranjang besi berkarat yang penuh dengan noda darah. Bau anyir seketika menyeruak, membuat Ajeng terbatuk berkali-kali. Makhluk itu berbalik dan mengunci ruangan gelap yang hanya ada sedikit sinar. Entah sinar apa, tapi Ajeng yakin ia saat ini bukan berada di tempat biasa. Ajeng terduduk, tubuhnya sakit. Ia menarik kakinya dan memeluk dirinya sendiri. Matanya mengedar, dan saat ia melihat pada suatu sudut ruangan, dadanya seketika bergemuruh kencang. Seseorang berdiri dengan memakai gaun. Wanita yang semula menatap ke arah lain, perlahan menggeser tubuhnya dan mendekati cahaya yang masuk dari sela-sela ventilasi ruangan. Ajeng menelan saliva susah payah saat menatap sosok asing di hadapannya, tanpa senyum dan tatapan kosong, seolah menyimpan penderitaan yang tak berujung. Wanita berambut pirang bergelombang itu memakai gaun putih yang amat kotor dan banyak bercak darah. Wajah putih pucatnya meski juga penuh luka masih menampakkan jejak kecantikan wanita asing pada umumnya, berhidung mancung dan berbibir tipis. Wanita itu hanya berdiri tanpa menyapa dan membalikkan tubuhnya, kembali duduk di depan kaca sembari melantunkan lagu dengan bahasa asing yang tak Ajeng mengerti. Who are you? Ajeng berusaha menyapa. Ia yakin wanita itu juga sandera seperti dirinya. Wanita itu tak menjawab. Ia malah mengambil sisir dan menyisir rambutnya. Lantunan nada lagu terdengar menyedihkan dan membuat bulu kuduk berdiri. Ajeng kembali menatap wanita itu dari cermin yang menghadap ke arahnya. Gerakan menyisirnya yang perlahan lama-kelamaan menjadi sangat cepat, disertai tangisan dan teriakan yang menyayat hati. Rambut indah itu mulai rontok hingga menyebabkan kulit kepalanya mengelupas. Ajeng semakin ketakutan. Ia memeluk tubuhnya lebih erat. Tubuhnya gemetar hebat. Darah mulai mengucur dari kepalanya yang terluka. Wanita itu kemudian mencakar wajahnya sendiri dan membuat wajah cantik itu terluka dan berdarah, mencungkil matanya sendiri dan memasukkan mata itu ke dalam mulutnya, mengunyah hingga terdengar giginya yang beradu. Ajeng histeris ketakutan. Tangisnya pecah menghadapi pemandangan mengerikan yang terhampar di depan matanya. Sedangkan wanita itu terkekeh senang. Ia kemudian berdiri dan melangkah menuju pintu, sempat menghadap ke arah Ajeng dan memamerkan muka rusak beserta mata bolongnya yang mengeluarkan darah segar. Sebelum ia hilang dan menembus pintu, ia sempat berkata, Selamat datang di alam ini, pendosa. Kau dan keluargamu serta kekasihmu itu akan bisa lepas dari
dari kami. Mama, tolong Ajeng, Ma. Gandhi dan Bagas berusaha membuka pintu kamar Ajeng. Tapi sayang, tenaga mereka tak sepadan dengan makhluk yang berada di dalam. Apalagi saat suara tangis Ajeng tak lagi terdengar. Kedua bocah itu kembali didera rasa khawatir. "Kak Ajeng, Kak, Kak!" teriak mereka. "Mama, Mama, Ma!" Berulang kali memanggil Mama. Tapi sedari tadi tak ada sahutan. "Kau panggil Mama, Dek. Kakak usaha buka pintu," perintah Bagas. "Kita jangan pisah, Kak. Kita tolong dulu Kak Ajeng. Nanti baru temui Mama," sahut Gandhi. "Ayo, Bibi bantu cariin linggis." Tiba-tiba suara Bik Jumi terdengar, membuat Gandhi dan Bagas tersentak kaget. Mereka serentak mencari asal suara. Entah kapan datangnya dan dari mana, Bik Jumi kini berada di belakang mereka. Harapannya kosong dan raut wajahnya datar, membawa lilin sebagai penerangan. Tanpa kata, Bik Jumi memutar tubuhnya dan mulai meniti anak tangga. Turun. Bagas menarik tangan Gandhi, mengikuti langkah Bik Jumi yang mulai menjauh. "Kak," Gandhi ragu dan perasaannya tiba-tiba tak enak. "Hush, benar kata Bik Jumi, kita butuh linggis." Langkah Bik Jumi tiba-tiba terhenti di dapur. Gandhi dan Bagas pun menghentikan langkahnya. Jarak mereka cukup jauh, sekitar 15 meteran. Tiba-tiba terdengar suara kikikan dari Bik Jumi yang membuat bulu kuduk Bagas dan Gandhi seketika berdiri. Kepala Bik Jumi tiba-tiba memutar 180 derajat dengan tubuh yang menghadap ke belakang. Lidahnya menjulur hingga lantai dengan tatapan menyeringai tajam. Tubuh dua bocah itu seketika gemetar hebat. Kakak. Bagas yang masih tersadar menarik tangan Gandhi dan berbalik, berlari sekuat tenaga menuju kamar Mama. Dengan nafas terengah, mereka meniti anak tangga. Tapi saat akan sampai, seseorang sudah berdiri dan menyeringai ke arah mereka. "Mau kemana kalian, hah?" Kak Ajeng!" desis Gandhi dan Bagas serentak. Mereka menghentikan langkah sejenak sebelum mendekat. Namun semakin diperhatikan, Ajeng memperlihatkan gelagat aneh. Bola matanya berputar dengan cepat, tertawa cekikikan. Tangannya melambai, menyuruh kedua anak lelaki yang saat itu sudah bergetar ketakutan untuk mendekat. Bagas menarik tangan adiknya mundur dan menjauh. "Balik Gan, lari kencang, dia bukan Kak Ajeng," ucap Bagas dengan suara yang bergetar. Bagaimana dengan yang lain, Kak?" Sedangkan Ajeng perlahan mengawang dan kakinya tak menginjak lantai, terangkat beserta rambutnya yang berkibar. Kaca di setiap ruangan pecah berkeping-keping, dihantam angin kencang, hingga butiran air hujan masuk dan membasahi lantai. Suasana amat mencekam. Ajeng yang semula hanya mengawang, dengan cepat berputar dan kakinya menempel di langit-langit rumah. "Kak Ajeng, sadar Kak!" Pekik Gandhi. Ajeng malah tertawa. Wajahnya seketika memucat. Urat-urat biru mencuat di pipinya, beserta matanya yang hitam penuh dengan tatapan tajam. Ia menyeringai, seolah mengejek dua bocah yang saat ini takut dan bimbang. Ingin pergi, tapi tak tega meninggalkan kakak perempuan mereka. "Dia bukan lagi kakakmu, Ajeng sudah mati." Bagas dan Gandhi tersentak mendengar suara wanita yang serak dan parau. Di antara bunyi hujan yang semakin deras dan deru angin yang kencang, seketika mereka menoleh. Mata kedua bocah itu membola saat melihat Bik Jumi dengan kepala terbalik, kini menempel di dinding dan perlahan merangkak ke langit-langit. Ia berancang-ancang untuk menyerang. Di antara hidup dan mati, serta berada dalam situasi genting dan terpojok,
Bagas hanya mampu menangis. Ia benar-benar frustasi. Berbeda dengan Gandhi, bocah itu malah terlihat komat kamit meski lirih dengan mata tertutup. Bocah sial ini. Tubuh Ajeng menempel di langit-langit kamar dan merangkak mendekati Bagas dan juga Gandhi. Begitu juga Bik Jumi. Mereka berhenti tepat di atas kepala kedua bocah itu. Tubuh Bagas seketika melemah, luruh dan terduduk. Tangisnya terdengar semakin kencang. Debaran jantung terdengar semakin kencang, seolah ingin terlontar keluar. Lidah Bik Jumi mulai terulur keluar, menjilati kepala kedua bocah dengan bau bangkai yang amat menyengat. Air liur berupa nanah menetes hingga ke wajah. Ia begitu menikmati, seolah tak sabar untuk meraup kedua kepala dan menelan dengan segera. Kepala kalian pasti sangat lezat. Otak itu akan kusedot. Rasanya pasti amat gurih. Desisnya sembari membuka mulut yang berisi gigi taring dan runcing yang berderet tak beraturan. Bik Jumi berubah layaknya monster yang menakutkan. Matanya melotot hingga nyaris keluar, menatap dua mangsa yang siap dilahap. Suara lantunan ayat suci Al-Quran lama-kelamaan terdengar nyaring keluar dari mulut Gandhi. Rasa takut yang ia rasa lenyap berganti dengan rasa percaya diri. Begitu mendengar suara rintihan dari Ajeng, begitu juga dengan Bik Jumi. Hentikan! Suaramu membuat tubuhku panas! Panas! Teriak Bik Jumi. Ia menarik lidahnya dan mundur menjauh. Hentikan deh, kakak kesakitan. Suara Ajeng terdengar melemah. Jangan hentikan, Gan. Jangan terpengaruh ucapan mereka. Aku yakin dia bukan Kak Ajeng ataupun Bik Jumi. Bagas berusaha meyakinkan Gandhi. Saat beberapa saat, ia menghentikan lantunan doa yang membuat kedua makhluk itu menjauh. Ini kakak, Dek. Kak Ajeng. Perlahan Ajeng turun dan wajahnya seketika berubah seperti biasa. Jangan berhenti, Gan. Jangan percaya padanya. Bagas menggoyang tubuh adiknya dan Gandhi tersentak. Ia menatap ke arah Bagas, memastikan apa yang ia lakukan itu benar. Bagas mengangguk pasti. Lantunan doa kembali terdengar nyaring. Dua makhluk itu kembali berteriak kesakitan. Dan detik berikutnya mereka lari tunggang langgang entah kemana. Ruangan seketika kembali hening. Lampu tiba-tiba kembali menyala. Gandhi dan Bagas bernafas lega. Mereka saling berpelukan, melepas perasaan takut yang sejak tadi menggerogoti diri. Bagas, Gandhi, terdengar jelas suara teriakan dari kamar nenek. Itu seperti suara Bu Lek Desi. Bagas berikut Gandhi melesat berlari menuju asal suara. Saat melewati kamar Mama, tak terdengar suara apapun. Gandhi berhenti di depan kamar Mama dan mengetuk dengan keras. Gandhi, ayo! Panggil Bagas, memberi kode untuk mengikutinya. Gandhi menggeleng. Aku harus memastikan Mama baik-baik saja, sahutnya. Bagas bingung antara mau menolong Bu Leknya atau Mama. Bagas. Terdengar suara semakin pelan disertai isaan. Kakak coba cek keadaan Bu Le, aku akan cek Mama. Lirih Gandhi. Mama! Teriak Gandhi memanggil mamanya. Sedang Bagas juga berlari menuju kamar Bu Le. Saat hendak memegang gagang pintu, Gandhi maupun Bagas sama-sama tersentak. Gagang yang terbuat dari stainless itu terasa panas. Bak bara api yang membara. Tangan kedua bocah itu langsung melepuh. Serentak dua bocah itu menarik tangannya. Bagas tampak gusar. Ia melihat ke arah Gandhi yang terduduk sembari meniup tangannya. Ia kemudian berlari ke arah Gandhi untuk menolong adiknya itu. Gandhi, apa tanganmu terluka? Tanya Bagas. Gandhi mengangguk dan menatap wajah kakaknya. Matanya
air dan berkaca-kaca. "Tolong, tolong!" Terdengar suara tangisan dari dalam. Suara serak dan bergetar. "Mama, Ma!" Susah payah Bagas bangkit dan menggedor pintu. "Bagas, tolong Mama!" Bagas makin gusar. Apalagi di saat yang bersamaan, suara Bule Desi pun terdengar memanggil. "Bagas, tolong Bule!" Bagas berdiri dengan kepala yang pusing. Rumah yang diinjaknya rasa berputar. Getarannya membuat Bagas terhuyung ke sana dan ke sini. "Kakak!" Bagas terjatuh dengan kepala yang menghantam lantai marmer di tingkat 2. Ia merasakan sakit yang teramat sangat. Suara tangisan Gandhi adalah suara terakhir yang ia dengar sebelum gelap benar-benar menjemputnya. "Gas, Bagas, kamu gak sekolah?" Suara lembut seorang wanita membangunkannya. Mata bocah 15 tahun itu mengerjap. Ia menutup matanya dengan telapak tangan. Saat sinar matahari yang masuk dari jendela membuat matanya silau. Sentuhan hangat menyentuh keningnya. "Panas, Gas, libur aja ya." Perlahan Bagas membuka matanya. Seketika bola mata itu membesar. Mama baik-baik aja," ucap Bagas seraya terduduk dan memeluk tubuh wanita yang amat ia sayangi itu. "Kamu ngapain sih, Kak? Kayak bocil gitu meluk-meluk Mama." Bagas langsung melepas pelukannya dan memindahi tatapannya, mencari sumber suara yang ternyata Gandhi, adiknya yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Gandhi, kamu baik-baik saja?" Lirih Bagas saat melihat adiknya. Bocah itu mengangguk pelan. Bagas terhenyak. Matanya bergerak menatap secara bergantian antara Mama dan Gandhi yang melihatnya keheranan. Bagas terdiam. Batinnya bertanya-tanya, apa yang ia alami barusan adalah mimpi? Halo para pendengar, saksikan kisah selanjutnya dari Rumah Nenek ya. Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email suwarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suwarna Lokaya. Bye.